Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi mu'allifi hadhihi al-kutub al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayuhat tulab wa talibat, insyaallah nuwasil qira'atana li hadhil ahadits allati dallat ala wujubi wa fadilati siyami Ramadan wa syahri Ramadan. Fa nahnu al-an sanatakallam wa sanadkhul fi babil jud wa fi'lil ma'ruf wal iktsari minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadati min dzalika fil ashril awakhir min hadhihi ainal mudabbirun. Jadi ardi kuduhum bisurah. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala An Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibn Abbas, anak dari Abbas. Siapa? Itu Abdullah bin Abbas. Kalau kita ketemu Ibnu Abbas, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Abbas. Ya, artinya Abbas kan memiliki beberapa anak, ya. Tetapi ketika dibilang Ibn Abbas, itu yang dimaksudkan Abdullah. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anaknya dan bapaknya, Abdullah dan Abbas. Qala, berkata ia, Ibn Abbas, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW ajwadan nas, paling dermawannya manusia, Jadi Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, hatinya paling pemurah. Banyak sekali cerita tentang kedermawanan Rasul yang membuat kita tercengang. Ada sebuah kisah bahwa suatu hari ada tukang minta-minta datang meminta kepada Rasul. Kemudian Rasul memberikan, silakan diambil. Itu tukang minta-minta senang banget. Lalu kemudian keesokan harinya datang lagi tukang minta-minta yang sama, minta-minta lagi. Dan Rasul hatinya nggak berubah. Tidak ada perasaan kesal, tidak ada perasaan komplain. Rasul tetap senang tuh didatangi tukang minta-minta tadi. Akhirnya Rasul kasih lagi. Begitu hari yang ketiga tuh tukang minta-minta datang lagi, Rasul memberikannya juga. Nggak kesal, Rasul malah senang dia. Akhirnya terus terjadi beberapa hari, sampai beberapa hari. Suatu saat pada hari yang terakhir itu tukang minta-minta datang lagi, minta sesuatu dari Rasul.
Tetapi kata Rasul, aduh, ana nggak punya apa-apa, ya. Silakan silakan kamu mengambil apa yang kamu mau. Kalau perlu dari tetangga, nah nanti hitungannya utang, biar itu jadi utang saya nanti yang bayar, gitu. Umar bin Khattab mengetahui kenyataan seperti ini, kejadian seperti ini. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, saya pikir baginda telah keterlaluan, telah melewati batas dari kemampuan. Harusnya gak usah pakai ngutang-ngutang segala dah, gitu. Akhirnya Rasulullah terlihat di wajahnya agak sedikit kaget terhadap ucapan Umar. Kata Rasulullah, ketika ada tukang minta-minta datang kepada kita, maka kita memberinya terus-menerus tanpa batas, gitu. Kenapa? Karena memang orang yang minta-minta, dia tidak akan minta-minta kecuali perlu dan butuh, gitu. Itu betapa dermawannya Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah SAW, ada seorang Arab Badui meminta sedekah kepada Rasul, dan kebetulan Rasulullah sedang memiliki harta yang banyak. Apa kata Rasul? Ambil semua hartaku, gitu. Akhirnya orang Arab Badui tadi berkata, wahai kaumku, alhamdulillah, saya telah datang kepada Muhammad. Dia seorang yang sangat dermawan. Dia kalau memberikan suatu pemberian yang menjadikan seseorang yang menjadi kaya, ya. Banyak lagi tuh. Rasulullah sangat dermawan, gitu, ya. Dan memang salah satu ciri hati seorang kekasih Allah itu hatinya sangat dermawan, suka memberi, suka membantu, dan tidak pelit. Kira-kira kita pelit apa dermawan? Ya, kita lebih sering pelit apa lebih sering dermawan? Lebih sering pelit kita, ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan dan suka memberikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, apalagi di bulan Ramadan itu Rasulullah sangat-sangat terlihat kedermawanannya, dan kedermawanannya semakin meningkat, gitu. Sehingga Ibn Abbas bilang di sini, wa kana, dan adalah Rasulullah ajwada ma yakunu paling dermawan, ma yakunu keadaan Rasul fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Artinya lebih-lebih pada bulan Ramadan Rasulullah itu sangat dermawan sekali, lebih terlihat meningkat kedermawanannya, gitu. Ya, karena bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan di mana amalan-amalan baik Allah terima, dosa-dosa Allah ampuni, di mana Allah lipat gandakan amalan-amalan baik, amalan wajib Allah lipat gandakan menjadi berapa kemarin? 70 kali. Sementara amalan sunnah Allah tingkatkan pahalanya sama dengan amalan wajib. Rasulullah sangat dermawan, gitu, ya. Hina yalqahu Jibril, hina ketika yalqahu menemui kepadanya, pada siapa? Nabi Muhammad. Jibrilu, malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin. Wa kana, dan adalah biasanya Jibrilu, malaikat Jibril, yalqahu menemui Rasulullah fi kulli lailah, ada tiap malam, min Ramadhana, daripada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana, lalu malaikat Jibril mudarasah membaca kepada Rasulullah Al-Qur'an. Jadi setiap bulan Ramadan Rasulullah puasa berapa kali Ramadan? Berapa Ramadan? 9, gitu, ya. 9 kali Ramadan. Nah, setiap malam-malam bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Ngapain?
ngajarin Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, yang namanya seseorang yang dermawan itu tidak hanya berupa memberikan sedekah dan sesuatu kepada orang lain. Dermawan diartikan juga di mana seseorang dia sangat ringan sekali, dia sangat berambisi sekali mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti baca Quran. Nah, orang yang baca Al-Quran, dia senang baca Al-Quran, hakikatnya dia dermawan kepada dirinya sendiri. Hakikatnya dia dermawan. Kenapa dermawan? Karena pahala baca Al-Quran baliknya kemana coba? Kepada siapa baliknya? Ke orang yang membaca tadi, gitu. Berarti dia melakukan pekerjaan dermawan. Ketika kita baca Al-Quran, pahala Al-Quran tadi balik kepada diri kita. Berarti kalau kita baca Al-Quran, kita melakukan satu perbuatan dermawan. Kenapa dermawan? Karena kita murah melakukan kebaikan. Itu. Sebaliknya orang yang pelit, orang yang tidak dermawan, salah satu cirinya adalah dia pelit melakukan kebaikan, malas melakukan amalan baik, malas baca Al-Quran. Berarti pelit. Kenapa pelit? Karena dia pelit terhadap dirinya sendiri, gitu. Paham tuh? Ketika kita bersedekah, memberikan orang yang buka puasa, itu adalah sifat dermawan. Kenapa sifat dermawan? Karena dengan kita memberikan makan tadi, itu kita akan memperoleh pahala orang yang puasa tadi, gitu. Berarti kebaikannya baliknya kemana? Ke diri kita juga, gitu. Kalau kita ngasih makan buka puasa 50 orang, otomatis puasa 50 orang tadi itu kebaik apa? Pahala puasa tadi kita borong balik ke kita semua. Berarti orang yang dermawan hakikatnya dia melakukan perbuatan baik dan kebaikan tadi balik kepada dirinya sendiri. Kesimpulannya, orang yang dermawan adalah orang yang senang melakukan kebaikan, baik bersedekah atau melakukan amal soleh yang memang intinya pahala dari sedekah tadi dan amal soleh tadi kembali kepada diri dia sendiri. Berarti dermawan. Nah, kalau orang pelit berarti orang yang dia tidak mau melakukan kebaikan. Pelit. Kenapa? Karena dia tidak mau dirinya dapat pahala. Paham tuh? Rasulullah pernah bersabda begini, wahai para sahabat, atadruna manil bakhil? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang pelit? Tuh, siapa orang pelit? Ya orang gak mau sedekah dan seterusnya. Sahabat mereka orang-orang yang sangat sopan kepada Rasulullah. Mereka jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu tentang siapa orang yang pelit. Kata Rasulullah, al-bakhilu man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang ketika nama aku disebut dia nggak mau baca salawat. Berarti dia pelit. Berarti ketika disebut nama Nabi Muhammad kita baca salawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atas sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Berarti kita dermawan, gitu. Paham? Kenapa kita dermawan? Karena ketika kita mendengar nama Rasul disebut, kita baca salawat, pahala salawat tadi baliknya kepada siapa? Kepada diri kita. Banyak pahala salawat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man shalla 'alaika sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca salawat kepada Rasul 1 kali, Allah membacakan salawat kepada orang tadi 10 kali. Siapa baca salawat 10 kali, Allah baca salawat kepada orang tadi, artinya Allah curahkan rahmatnya 100 kali. Artinya kalau kita baca salawat, kita dengar Nabi Muhammad disebut, kita baca salawat, berarti kita orang yang dermawan, gitu. Paham? Nah, kalau kita nggak mau baca salawat, berarti kita orang pelit. Kenapa pelit? Karena kita nggak dapat rahmat Allah nanti, gitu. Jadi dermawan itu adalah orang-orang yang senang melakukan kebaikan-kebaikan, di mana pada akhirnya pahala dan manfaat kebaikan tadi kembali kepada diri dia. Orang pelit, orang
orang yang tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan karena apa? Karena dia pelit pada dirinya sendiri, dia tidak memperoleh manfaat dari kebaikan karena pelit. Halo, kalau kayak gitu terawih enakan 23 apa 11? 23, pahalanya banyak gitu THA. Kalau perlu sholat habis subuh. Amin ya rabbal alamin. Alas. Nuasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita orang yang dermawan sehingga kita gemar melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Kalau perlu Ramadan ini Al-Qur'an 3 kali khatam. Siap? Itu cakep dermawan ya. Nuasil. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah muttafaqun alaih. Maka la benar-benar, kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada la kayak gini, la-nya panjang apa pendek? Pendek. Itu menunjukkan lam taukid, menunjukkan benar-benar gitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, wa dan la benar-benar, sawfa niscaya, lamnya lam taukid. Jangan dibaca panjang, panjang apa pendek? Pendek. Jangan dibaca wala sawfa, ya salah gitu. Jadi lamnya baca pendek. Fala Rasulullah, fa maka la benar-benar Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu, ketika yalqahu menemui kepada Nabi Muhammad Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril selalu datang tuh tiap malam bulan Ramadan mengajarkan Rasulullah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ajwadu, benar-benar ajwadu, lebih dermawan, bil khairi, terhadap kebaikan, minarrihil mursalah, daripada angin al-mursalah yang diutus, angin yang dilepas. Muttafaqun alaih, hadis ini telah disepakati alaih atas kesohihannya. Jadi lagi-lagi dalam ucapan Ibn Abbas di sini beliau bilang, ketika malaikat Jibril tiap malam Ramadan datang kepada Rasulullah mengajarkan Al-Quran, Rasulullah sangat ambisi, sangat semangat sekali. Bahkan Rasulullah sangat dermawan dalam melakukan kebaikan ini, yaitu baca Al-Quran. Rasul semangat itu. Bahkan saking semangatnya kan ketika malaikat Jibril baca katakanlah ayat Al-Quran, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau kita baca ngaji Al-Quran, kita dengerin dulu tuh guru baca Al-Quran tadi, baca ayat tadi sampai habis. Contoh, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baru kita sebagai murid ngulang. Tapi Rasulullah semangat banget. Belum lagi malaikat Jibril selesai membacakan satu ayat secara utuh, Rasulullah langsung membacanya gitu. Rasul udah mulai baca gitu. Rasul mulai baca karena terlalu semangat dan sangat dermawan melakukan kebaikan-kebaikan tadi gitu. Allah cakep banget. Nah, karena sikap Rasulullah terlalu semangat ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dalam ayat Al-Quran yang bunyinya, la tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ila akhiril ayat. Akhirnya Allah bimbing Rasulnya, sehingga Ibn Abbas katakan Rasulullah itu sangat dermawan sekali dalam melakukan kebaikan, bahkan lebih dermawan daripada angin al-mursalah, angin yang diutus, angin yang dilepas, angin yang dikirim. Artinya ketika terjadi angin angin topan, angin topan itu jalannya dia cepat apa lambat?
cepet banget, cepat sekali itu. Sehingga katakanlah dia jalannya sangat cepat sekali. Tahu-tahu dari angkasa langsung nyampe ke bumi dalam tempo hanya berapa detik. Nah, Rasulullah lebih cepat dari itu ketika menyambut kebaikan-kebaikan, ketika melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Maksudnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasul sehingga semangat melakukan kebaikan, dermawan terhadap hal-hal yang baik. Nuasil. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua sekarang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat, berkata Aisyah. Aisyah siapa nih? Istri Rasulullah, jadi kan ada nyanyiannya tuh. Aisyah balap lari sama Rasul, lomba lari. Qalat, berkata Aisyah, artinya Rasulullah menceritakan kebiasaan suaminya, Aisyah menceritakan kebiasaan Rasulullah. Karena adalah Nabi biasa. Al-kana itu menunjukkan dia perbuatan yang biasa dilakukan. Karena adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, apabila masuk al-ashru 10 apa? 10 apa? Idza dakhala al-ashru, apabila masuk al-ashru 10 itu 10 apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini tanggal berapa sekarang nih? Malam keberapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam keempat ya. Jadi kebiasaan Rasulullah ketika 10 hari terakhir Ramadan, berarti malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau puasa 30 hari. Apa kebiasaan Rasulullah? Ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Artinya Rasulullah ibadah giat itu betul. Bahkan Rasulullah bergadang, tahajud, baca Al-Quran dan seterusnya gitu. Wa iqadha ahlah, Rasulullah membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Ngapain bangunin istrinya? Ibadah ya Rasulullah, Masya Allah. Wa iqadha ahlah, Rasulullah membangunkan istrinya, keluarganya. Wa syaddal mizar, dan Rasulullah mengencangkan al-mizar, ikat pinggangnya, ikat pinggang untuk mengikat kain. Wa syadda, dan Rasulullah mengencangkan al-mizar, ikat pinggangnya atau kainnya. Jadi kebiasaan Rasulullah, anak-anak sekalian, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah bangun malam, dihidupkan malam dengan ibadah. Dan Rasulullah membangunkan keluarganya, istrinya, ayo ibadah. Berarti kalau kayak gini Rasul mikirin dunia apa enggak? Enggak, beda sama kita di Indonesia. Di Indonesia kalau udah mendekati lebaran yang dipikirin apa? Ibadah, mengejar Lailatul Qadar, atau persiapan lebaran. Beda tuh. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah menghidupkan malamnya untuk ibadah, membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita emang sering beda gitu. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketika menjelang buka, dikit lagi azan maghrib. Nah, pada saat-saat menjelang buka, di sana termasuk sa'atul mustajabah, saat-saat dijabah doa. Seharusnya kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab di sana, Madinah, Mekah dan seterusnya. Mereka 1 jam menjelang maghrib udah kumpul tuh di Mesir, udah di rumah, siap-siap ngapain? Nyambut maghrib. Mereka ngapain? Beribadah, doa sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu saat-saat dikabulkannya doa. Apa yang dilakukan di kita Indonesia menjelang buka puasa? JJS, jalan JSS ya, jalan sore-sore tuh, keluar rumah malah cari
jajanan, cari persiapan buka, jalan-jalan, segala macam lah, cuci mata dicuci. Artinya apa? Kita di Indonesia malah lalai itu, harusnya ibadah benar-benar, malah kita jalan sore-sore, malah kita lalai dan seterusnya. Banyak sekali memang yang tidak kembali kepada tuntunan Rasulullah. Wasyadal mizar, dan Rasulullah mengikatkan al-mizar, ikat pinggangnya, kainnya. Nah, di sini bukan berarti ikat pinggang di sini bukan bahasa hakikat, bukan bahasa artinya Rasulullah mengencangkan kainnya, ikat pinggangnya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah benar-benar maksimal dan optimal beribadah kepada Allah, seperti seseorang yang ketika dia mau ibadah diikatkan kainnya, dikencangkan ikatan pinggangnya, siap-siap menyingsingkan baju untuk konsentrasi ibadah. Cakep nggak? Cakep. Nah, nanti kalian di rumah itu jangan main HP mulu, tapi hatamin Al-Quran. Apalagi 10 hari terakhir, malam bangun tahajud, baca Quran, buka HP, salah ya, itu siap. Cakep banget Rasulullah. Muasin, lanjut. Babun nahi an taqaddumi Ramadhana bisaumin ba'da nisfi Sya'bana illa liman wasalahu bima qablahu. Awafaqa adatan lahu bian kana adatuhu yaumal itsnain wal khamis fawafaqahu. Babun nahi, bab ini menjelaskan larangan. Al aslu fin nahi ya dulu alat tahrim. Al aslu fin nahi ya dulu alat tahrim. Usul fikihnya kan gitu. Pada dasarnya sebuah larangan menunjukkan apa? Hak haram. Di sini haram. Babun nahi, bab ini menjelaskan an-nahi larangan, nahi. Antaqadumi Ramadhana, larangan untuk mendahului Ramadan bisaumin dengan puasa ba'da nisfi Sya'bana, sesudah malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali liman wasalahu bima qablahu, liman bagi orang yang wasalahu, dia menyambung puasanya, dia menyambung puasanya bima qablahu, dengan puasa yang sebelumnya, sebelum nisfu Sya'ban. Illa, kecuali liman wasalahu, bagi orang yang menyambungnya, menyambung puasanya bima qablahu, dengan yang sebelumnya, sebelum nisfu Sya'ban. Awafaqa adatan lahu, awafaqa, atau bertepatan puasanya seseorang tadi, adatan, secara hukum kebiasaan, lahu, baginya, ya bagi sesudah nisfu Sya'ban. Bian kana, dengan bahwa ada tuh kebiasaannya, saumal isnaini wal khamis, puasa hari Senin dan hari Kamis. Fawafaqahu, fa lalu wafaqah, bersesuaian, kebetulan sesuai puasanya tadi, akan nisful Sya'ban, akan nisfu Sya'ban itu. Artinya an-nisfal akhir, setengah yang terakhir. Artinya sesudah nisfu Sya'ban. Alas, maksudnya gini anak sekalian, sesudah nisfu Sya'ban. Kemarin kan kita nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, sesudah nisfu Sya'ban berarti tanggal 15, berarti prediksinya berapa hari lagi puasa tuh? Ya 15 hari lagi.
Nah, sesudah nisfu Sa'ban secara umum haram hukumnya puasa, nggak boleh puasa, nggak boleh puasa, haram, dosa, gitu ya. Kecuali ada kecualinya. Tetapi tidak seluruh puasa sesudah nisfu Sa'ban itu haram. Ada beberapa pengecualian. Pertama, bagi mereka yang menyambung puasanya sebelum Sa'ban dia puasa. Nah, sesudah Sa'ban dipersilakan dia puasa, boleh. Bahkan banyak orang-orang ahli ibadah dia itu puasanya 3 bulan. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan itu puasanya. Bulan Sya'ban dia puasa sebulan. Bulan Rajab dia puasa sebulan, bulan Sya'ban puasa sebulan, Ramadan sebulan. Berarti nyambung tuh. Nah, bagi dia boleh, silakan. Satu itu yang boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban. Yang kedua, bagi mereka yang melakukan kebiasaan puasa Senin Kemis sebelum nisfu Sya'ban, dia memang biasa melakukan Senin Kemis. Nah, sesudah nisfu Sya'ban dia boleh nggak melakukan puasa Senin Kemis? Boleh, silakan. Yang ketiga, bagi mereka yang biasa puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu gimana puasanya? Sehari puasa, sehari buka. Hari ini puasa, besok buka. Besok puasa lagi, besoknya buka. Nah, bagi mereka yang biasa puasa Nabi Daud, gimana sesudah nisfu Sya'ban? Lanjut apa enggak puasa Nabi Daud? Boleh apa enggak? Boleh, silakan. Yang keempat, yang boleh puasa nisfu Sya'ban bagi wanita yang punya utang. Dia punya utang puasa Ramadan dulu tuh, katakanlah 3 hari atau 1 minggu ya. Nah, kebetulan dia belum mengqadha puasanya sampai masuk nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban nih, boleh nggak dia puasa qadha? Bukan mal boleh lagi, malah harus segera mengqadhanya. Silakan dia puasa seminggu sesudah nisfu Sya'ban dengan niat qadha puasa. Malah boleh, malah harus segera diqadha. Itu paham? Karena kalau nggak segera diqadha, seandainya begini, katakanlah Aisyah dia punya utang puasa 7 hari Ramadan dulu. Ternyata begitu selesai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, dia belum mengqadha puasanya seminggu, gitu dia. Sampai masuk Ramadan yang sekarang nih, gitu. Sampai masuk Ramadan yang sekarang. Nah, secara aturan fikih dia didenda. Apa dendanya? Pertama, tetap dia punya utang seminggu. Nah, nanti utang puasa Ramadan tahun lalu, nanti bulan Syawal dia tetap wajib mengqadha. Yang kedua, dia diwajibkan bayar fidyah untuk 1 hari utangnya 1 mud. 1 mud itu 1 liter lah. Nah, berarti dia di sini kena 2 sanksi. Pertama, dia wajib bayar mud karena dia punya utang 5 hari, berarti berapa mud? 5. Yang kedua, dia tetap wajib mengqadha yang 5 hari itu sesudah nanti pada bulan Syawal. Berat apa enggak? Berat, emang begitu peraturannya deh. Biar kita tidak meremehkan puasa. Alas. Jadi kalau ada orang yang bilang haram puasa sesudah nisfu Sya'ban, betul, nggak salah, di haram. Tapi nanti di sana ada apa? Ada pengecualian. Ada pengecualian, mereka boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban yang seperti dijelaskan tadi. Alas. Al-an naqra al-hadits al-awwal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawma falyasum dzalikal yawma, muttafaqun alaih. Aqra jamatan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu fal yasum dzalikal yauma muttafaqun alaih. Ini hadisnya. Utarjim, kita terjemah. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Meridhoi Abu Hurairah. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la, janganlah, yataqaddamanna, mendahului, ahadukum, salah seorang di antara kalian, Ramadana, bulan Ramadan, bisawmi yaumin, dengan puasa satu hari. Ini belum masuk bulan Ramadan, belum, sebelumnya. Aw yaumaini, atau 2 hari. Illa, kecuali ayakuna, bahwa ada rajulun, seorang laki-laki, ya perempuan sama, kana yasumu, adalah ia biasa berpuasa, saumahu, akan puasanya, ya kayak tadi yang dijelaskan tuh. Fal yasum dzalikal yauma, maka silakan dia berpuasa dzalikal yauma, hari itu. Hari itu artinya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Muttafaqun alaih, disepakati atas kesahihan hadis ini. Al hadits tsani, hadis yang kedua kan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya, Abdullah dan bapaknya Abbas. Qala, berkata ia, siapa? Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayabatun fakmilu fakmilu 30 yawman, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Terjemah. Wa Ibnu Abbas, diriwayatkan dari bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu, janganlah kalian puasa, qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Artinya sesudah nisu Sa'ban nggak boleh puasa, haram itu. Makanya tidak boleh puasa haram, tidak boleh puasa hukumnya haram. Dan itu dimaksudkan bagi mereka yang ujung-ujung puasa, so-soan ini dia, sebelum Ramadan, sebelum nisu Sa'ban nggak pernah puasa. Begitu nisu Sa'ban, wah puasa nih Senin Kemis, nggak boleh kayak gitu, haram. Sumu, puasalah kalian, liru iyatihi, karena melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal Ramadan. Amsi qad bayantu lakum mana hadzal hadis bayanan syafiya, bayanan wafiya. Sumu, puasalah kalian, liru'yatihi, karena melihatnya, melihat hilal Ramadan, bulan tanggal 1 Ramadan. Waftiru, dan berbukalah kalian. Ini udah dijelasin ya di sini kemarin sama ya. Liru'yatihi, karena melihatnya. Melihat apa? Lihat apa coba? Melihat hilal Syawal, bulan tanggal 1 bulan Syawal. Fa'in halat,
lalu jika menghalangi dunahu di hadapannya, di hadapan bulan tadi, di hadapan hilal tadi, ghayabatun segumpal awan, ghayabatun awan. Kalau hilal tadi tidak bisa terlihat karena terhalang oleh awan, oleh mendung. Fa'akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian salasina yauman, 30 hari. 30 hari Sya'ban jadi 30 hari gara-gara hilal tidak terlihat, terhalang oleh awan. Ramadan jadi 30 hari gara-gara atau tersebab hilal bulan Syawal tidak terlihat karena terhalang oleh awan. Makanya kita puasa Ramadan tuh nggak bisa dipastikan pasti 29, enggak, atau pasti 30 hari, belum tentu juga gitu. Nanti tergantung lihat hilalnya, melihat hilal Syawal pada tanggal berapa? 29. Sesudah 29 hari puasa, nah begitu masuk malamnya habis maghrib itu nanti dilihat bulan. Bulan kelihatan apa enggak? Oh, bulan kelihatan. Berarti malam itu malam takbir, berarti kita puasa 29 hari. Malam itu tanggal 1 Syawal, besoknya kita udah masuk lebaran, sholat Idul Fitri gitu. Nah, kalau sesudah puasa 29 hari, begitu malamnya menjelang begitu habis maghrib, dilihat tuh hilal. Ternyata hilal nggak kelihatan, dia terhalang oleh awan. Maka kita menggunakan thariqatul ikmal. Ikmal itu kita sempurnakan 30 hari Ramadan. Berarti ketika bulan tadi tidak kelihatan, berarti malam itu tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal apa 30 Ramadan? 30 Ramadan. Berarti besok masih puasa gitu. Itu cara teknis ru'yatul hilal. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Biar kalian penasaran, nanti kalau kita belajar ilmu hadis, Imam At-Tirmidzi banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak digunakan oleh hadis yang lain. Di antara istilah yang digunakan Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasan sahih. Ini hadis hasan sahih juga gitu. Bahkan ada lagi istilah hadza haditsun hasanun wa sahihun. Ini hadis hasan dan sahih. Apa maksudnya? Apa bedanya antara hasanun sahih dan hasanun wa sahih? Nah, itu nanti dipelajari dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan kelas 6 untuk tahun ini kita coba kita masukkan kurikulum ilmu hadis ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Enak tuh kalau belajar ke sana, jadi kita tahu, oh begitu, oh begini, oh bulat, oh lonjong, oh muter-muter dan seterusnya. Al-ghayabatu bil ghainil mu'jamati wa bil ya'il muthannati min tahtu al-mukarrarati wa hiya as-sahabatu. Naqra jamatan ayuha. Al-ghayabah bil ghainil mu'jamati wa bil ya'il muthannati min tahtu al-mukarrarati wa hiya as-sahabatu. Al-ghayabatu, kata ghayabah, bil ghainil mu'jamati, dengan huruf ghain yang bertitik satu. Dengan huruf ghain yang bertitik satu. Jangan dibilang kan juga ghain titiknya satu. Karena juga udah tahu. Siapa yang bilang titik kedua? Astagfirullahaladzim. Jangan bilang kayak begitu, jangan gitu ya. Nanti kita jelaskan. Wa bil ya'i, dan dengan dia al-ghaya, gitu ya. Wa bil ya'i, dan dengan dia al-musannati, yang bertitik di bawah. Min tahtu,
Al-wabilai dan dengan dia al-musannati yang bertitik dua, min tahtu di bawahnya, al-mukarrarati yang diulang-ulang ya. Berarti bukan ghayabah deh, ghayayah, afwan. Salah lihat itu. Jadi ghayayah bukan ghayabah. Al-ghayabah ghaib. Jadi bacanya al-ghayayah, afwan deh, salah lihat titik. Wabil yai dan dengan dia al-musannati yang bertitik dua, min tahtu dari bawahnya, ya titik ya dua, di bawah apa di atas? Halo, ya di bawah. Jangan dibilang anak kecil juga tahu. Astagfirullahaladzim. Jangan itu, jangan. Al-mukarrarati yang diulang-ulang, ianya dua kali. Al-ghayayah, ya gitu. Wahia dia al-ghayayah diartikan as-sahabatu as-sahabah, awan. Begini anak-anak sekalian, banyak kitab-kitab hadis dan kitab yang lain sering ketika menjelaskan satu kata dijelaskan begini. Al-ghayayatu bil ghainil mu'jamah. Al-ghayayah dengan menggunakan ghain yang bertitik satu. Wa bil ya'il musannati dan dengan menggunakan ya yang bertitik dua, min tahtu di bawahnya, al-mukarrarati ya tadi diulang-ulang dua kali, al-ghayayah. Kenapa begitu? Dulu ya, di awal-awal Islam dulu itu bahasa Arab tidak pakai titik apalagi baris gitu. Bahasa Arab tuh nggak pakai titik, sehingga ghain nggak pakai titik, ain nggak pakai titik, iya nggak pakai titik, ta nggak pakai titik, beneran nggak pakai titik. Sehingga ketika kita menulis katakanlah kata uktul, hamzah, qaf, ta, lam, nggak pakai titik. Ketika menulis kata akbil, kalau uktul kan artinya bunuhlah oleh kamu. Kalau kata akbil tulisannya sama, hamzah, qaf, ba, lam, itu nggak pakai titik. Akbil itu artinya menghadaplah kamu. Bisa juga dibaca iqbal. Kalau iqbal terimalah oleh kamu, sama tuh. Bisa artinya tul, bisa artinya akbil, bisa juga dibaca iqbal, bisa juga akbala, bisa juga ukbila dan seterusnya. Nggak pakai titik gitu. Loh, kok orang Arab bisa mereka membacanya? Itu bahasa mereka. Walaupun nggak pakai titik, walaupun nggak pakai baris, orang Arab ketika itu mereka tahu bacanya karena bahasa mereka. Ya bahasa mereka, kayak kita bahasa Indonesia kan kita bisa. Lalu kemudian ketika Islam meluas, sehingga banyak orang-orang selain orang Arab masuk ke dalam agama Islam. Banyak orang ajam, orang yang gak ngerti bahasa Arab masuk ke dalam agama Islam. Maka beriringan dengan perkembangan tersebut, mulailah para ulama-ulama kita, di antara Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi, itu ya, beliau dan juga ulama yang lain mulai memberikan titik tuh. Nih huruf ghain, titiknya satu di atas, iya titiknya dua di bawah, huruf ta titiknya dua di atas gitu. Baru mulai itu. Jadi begitu perkembangannya. Alhamdulillah zaman kita sekarang bahasa Arab udah ada titiknya, udah ada barisnya dan seterusnya. Coba kalau zaman itu kayak zaman waktu itu, pusing kita. Paham? Jadi itu sejarahnya. Jangan dibilang bil ghainil mu'jamah, dengan ghain yang bertitik satu. Anda juga tahu. Anda nggak buta emang titiknya satu. Astagfirullahaladzim, bukan begitu, ada sejarahnya. Alas, al-haditsus sadis, al-haditsus sadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfun min sya'bana fala tasumu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa Nabi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya, apabila tersisa,
nisfun min Sya'bana, setengah daripada bulan Sya'ban. Fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata haditsun hasanun shahih. Hadis ini hadis yang hasan, shahihun lagi shahih. Jadi lagi-lagi hadis ini juga mafhumnya, pemahamannya adalah bahwa tidak boleh melakukan puasa sesudah nisfu Sya'ban, hukumnya haram. Al aslu fin nahi li tahrim, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Tentu nanti ada pengecualian-pengecualian. Itu juga nanti ada kaidahnya dalam usul fiqh. Usul fikih nanti ada kaidahnya gini. La amma illa wa huwa maksus. Tidak ada satu lafaz umum pun illa wa huwa maksus, kecuali dia bisa ditaksis, bisa dikecualikan dan seterusnya. Ada kaidahnya kayak gitu. Jadi banyak sekali. Kemudian hadis yang keempat, al-haditsul rabi, dan hadis yang selanjutnya termasuk berbicara ketika hadis yang keempat berbicara tentang yaumus syak, hari ragu. Jadi ada nanti shaum yaumus syakki, puasa hari ragu gitu. Apa itu maksud puasa hari ragu? Dan nggak boleh berpuasa pada hari ragu. Apa maksudnya puasa hari ragu? Insya Allah kita jelaskan dan kita baca besok. Ada istilah shaum yaumus syakki, puasa pada hari ragu gitu. Itu nggak boleh puasa ya. Itu kita akan jelaskan besok ya. Wan abil yaqdhan dan seterusnya, termasuk insya Allah kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Ketika kita melihat hilal Ramadan, hilal bulan tanggal 1, ada doanya dalam Islam. Iya, semuanya ada doanya. Ketika gerhana kan dianjurkan sholat gerhana, doa, istighfar dan seterusnya. Itulah ajaran Islam, semuanya dikembalikan ke Allah. Dulu orang-orang kampung kita seringkali kalau karena tidak melihat kepada ajaran Islam, ada di antara mereka ketika terjadi gerhana macam-macam. Ada di antara mereka ketika terjadi gerhana mereka ngumpet di kolong balik, di kolong kasur. Ada juga di antara mereka ketika terjadi gerhana mereka lari-lari kampung sambil mukul-mukul tetampah. Tahu tetampah? Tetampah itu alat yang dia bentuknya bulat, pipi, terbuat dari bambu, anyaman bambu. Dia alatnya, dia fungsinya untuk apa ya? Ngayak beras. Beras ditaruh di situ, tetampahnya kemudian digoyang-goyangin, kemudian apa ya? Ya digoyang dan seterusnya. Tujuannya adalah agar nanti kotoran-kotoran dalam beras terlihat terpisah jelas, serta benda-benda yang ringan yang ada bersama beras nanti dengan sendirinya dia akan jatuh dari tampah tadi. Kalau orang dulu tuh gitu. Kalau zaman sekarang sih masak nggak pakai ditampahin lagi dah, nggak pakai dipisahkan lagi. Ada juga langsung masak. Dan memang zaman sekarang beras rata-rata sudah bersih, tidak tercampur dengan batu kerikil kecil atau daun-daun padi dan seterusnya. Itu sedikit cerita tentang orang-orang dulu, yaitu tampah ya. Alhamdulillah, nakhtim dirasatana hadhi bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.